lagi scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Daerah indah ya, daerah Parahyangan, Bung Firdaus. Tentunya keindahan, tutur kata segala macam. Ini juga mempengaruhi gimana orang Jawa Barat memilih pemimpinnya ya. Nah, kalau kita lihat ada dua sifat yang penting di Jawa Barat. Ini satu religiusitas ya, selalu ada religiusitas yang ada di Jawa Barat. Yang kedua, orang yang sangat hospitality-nya bagus gitu ya, ramah tamahnya ya, someanya bagus Bung Firdaus. Ini juga jadi ciri khas Betul. orang Jawa Barat. Saya kira kita butuh kandidat-kandidat baru ya. Eh, Ridwan Kamil mungkin ada peluang situ. Kita butuh kandidat-kandidat baru yang bisa berkompetisi dengan Ridwan Kamil misalnya. Ada Deddy Mulyadi, ya. Kemudian juga ada berapa eh, bangsawan-bangsawan ya, Sunda, Pangreh Praja Sunda ya, kayak alumni-alumni dari kepolisian, tentara gitu juga ada. Saya kira ini eh, kontestasinya harus berjalan dengan baik sehingga pilihan-pilihan untuk masyarakat Jawa Barat ya, karena saya kira angka kemiskinan masih paling tinggi di Jawa Barat ya, atau angka pengangguran saya lupa. Ini segera diselesaikan ya. Jawa Barat punya anggaran sekitar 36-37 triliun APBD-nya ini, saya kira angka yang besar, dan unggulan-unggulan atau program-program unggulan untuk Jawa Barat ini punya potensi untuk melambungkan seorang gubernur dan 2029 menjadi seorang presiden, Bung Firdaus. Iya, betul Bung Meldi. Bumi Parahyangan, Jawa Barat, gitu ya, merupakan salah satu barometer politik Indonesia, tidak saja dalam konteks politik, tetapi Jawa Barat merupakan buffer zone untuk apa namanya indikator pembangunan, kesejahteraan dan keadilan, Bung Meldi. Karena apa? Karena penduduknya besar, gitu ya, kemudian merupakan bagian dari supporting untuk daerah Tanggulur Jakarta, gitu ya. Dan ini juga menjadi salah satu PR besar kalau kita bicara kandidat atau calon pemimpin Jawa Barat, begitu. Dan Jawa Barat dengan karakteristik pendidikannya yang kuat, tetapi juga sebaran demografinya yang begitu luas, gitu ya. Kabupaten kotanya besar di sana, gitu. Dan kalau kita bicara tadi indikator-indikator pendidikan, kesejahteraan atau keadilan, kita bicara juga ada unsur ketimpangannya di sana, Bu. Mungkin di kabupaten kota, di kota, gitu ya, itu relatif lebih baik. Tetapi kalau kita bicara pengangguran, bahkan kemiskinan, gitu ya, atau indikator yang lain misalnya, gitu ya, kita masih menemukan selisih atau gap yang agak luar biasa di sana, gitu. Dan ini menjadi PR untuk calon pemimpin atau gubernur Jawa Barat berikutnya. Nah, kalau dilihat dari sisi persoalan ini, begitu ya, kira-kira nanti untuk calon gubernur Jawa Barat 2024-2029, kira-kira siapa yang layak atau yang bisa mengerti mengatasi persoalan-persoalan Jawa Barat? Sementara ini sudah muncul Ridwan Kamil yang merupakan incumbent, gitu ya, merupakan tim sukses dari Prabowo Gibran yang berhasil mengangkat suara Golkar di Jawa Barat, begitu, sebagai salah satu kontestasi atau kandidat yang terkuat untuk Pilgub Jawa Barat. Walaupun sekali lagi kalau kita tanya nanti, gitu ya, Pak Ridwan Kamil masih mempunyai dua harapan antara Jawa Barat dan DKI Jakarta, begitu. Tapi kalau kita lihat di Jawa Barat, kira-kira siapa di antara yang lain, gitu ya, yang juga bisa memiliki concern perhatian yang besar untuk Jawa Barat? Apakah mantan incumbent wakil gubernurnya, atau apa namanya Deddy Mulyadi, atau dari partai yang lain, atau artis di sana, begitu ya, atau dari birokrasi atau tentara misalnya, atau polisi, begitu ya. Dan saya pikir yang perlu kita lihat menjadi satu persoalan besar di sana, begitu. Jadi satu yang menjadi menarik untuk Jawa Barat adalah Jawa Barat mau tidak mau, gitu, kalau kita dalam konteks partai politik, Bu Mali, bagian dari apa ya, provinsi grade A yang harus dipertahankan, gitu. Karena apa? Kalau kita bisa mempertahankan provinsi grade A ini dengan kinerja, dengan prestasi, gitu ya, maka provinsi ini bisa akan mendarik atau memboosting suara siapapun yang nanti akan maju di dalam Pilpres 2029, Bu Meldi. Karena apa tadi? Karena kebesaran populasinya, kemudian pengaruhnya, begitu ya. Dan dari sisi ini juga misalnya Jawa Barat menjadi penarik untuk daerah-daerah yang lain dan layak dipertaruhkan, gitu, diperebutkan, gitu ya, dengan pemimpin-pemimpin yang terbaik yang bisa kita sorongkan untuk kepentingan Jawa Barat, Bung. Ya, karakter di Jawa Barat, Bung Bros, ini yang kita sedikit harus berikan sosialisasi atau edukasi ya. Dia lebih suka pemimpin-pemimpin yang adem gitu, Bung Bros ya. Kita juga berharap Jawa Barat yang pemimpin punya prestasi tinggi, di mana pertumbuhan
ekonomi menjadi tinggi, angka pengangguran turun gitu ya, lalu pertumbuhan penduduk terkelola dengan baik, dan indeks-indeks ya, macam-macam ya indeks yang sekarang ada itu juga makin bagus gitu ya, indikator-indikatornya. Nah, ini yang saya lihat di Jawa Barat belum terjadi gitu ya. Belum pernah pemimpin di Jawa Barat itu dihukum karena prestasinya yang kurang itu, Bung Firdaus. Selalu pendekatan-pendekatan relasi manusia di Jawa Barat ya, relasi antara society dengan leadernya ini yang menjadi faktor penting di Jawa Barat, menjadi kukuh gitu dibandingkan dari achievement yang dia lakukan selama dia jadi gubernur. Nah, ini coba kita geser, Bung Firdaus. Achievement itu lebih penting daripada relasi-relasi sosial yang bersifat kultural, Bung Firdaus. Walaupun itu kita tidak diabaikan, tapi konsentrasi kita di pemilihan Jawa Barat sekarang ini lebih ke achievement-achievement yang luar biasa sehingga si masyarakat atau publik memilih dia jadi gubernur. Iya, betul Bung Meli. Jadi kalau kita lihat seorang gubernur Jawa Barat ya, jadi kalau kita bicara persoalan Jawa Barat ini kan memang harus diatasi dari sisi gubernur dan juga bupati wali kota, begitu ya. Dari 30-an lebih bupati tingkat 2-nya, begitu ya. Artinya seorang gubernur yang apa namanya yang baik saja belum tentu bisa mengatasi persoalan kalau dia juga tidak bisa mengkoordinasikan persoalan-persoalan ini dengan tingkat di bawahnya, bupati dan wali kota, begitu. Karena kalau kita ambil contoh misalnya Bung Meli ya, untuk seorang gubernur ya dimanapun kecuali di Jakarta yang dia bisa mengurus semua karena bupati wali kota itu di bawah komando gubernur begitu wali kota begitu ya. Tetapi untuk daerah lain misalnya Jawa Barat, gubernur kalau kita bicara contoh untuk pendidikan saja, gubernur Jawa Barat hanya punya urusan untuk pendidikan menengah dan khusus. Tetapi untuk dasar SD, SMP, PAUD itu di kewenangan bupati wali kota begitu. Nah, kalau kita lihat dalam konteks ini misalnya, maka persoalan koordinasi menjadi sangat penting gitu ya. Begitu besar anggaran misalnya untuk level misalnya pendidikan menengah dan khusus, tetapi tidak diimbangi dengan inputan untuk pendidikan dasar menjadi persoalan begitu. Nah, kalau kita lihat dari indikator-indikator ini gitu ya, hal yang terjadi untuk Jawa Barat dalam beberapa dekade ini atau beberapa tahun terakhirnya lebih baru dalam konteks politik citra diri, Bu Meldi, permukaan begitu. Kita lihat misalnya etalase begitu ya, tempat-tempat tertentu begitu ya, yang hanya bisa kita katakan kita banggakan sebagai sebuah monumental atau prestasi dalam konteks misalnya, oh ya bisa bagus difoto, bagus dikunjungi, tetapi belum menjadi penggerek untuk misalnya isu-isu sektoral, baik itu di pendidikan, kesehatan, atau yang lain begitu. Dan hal inilah yang menjadi indikator kalau kita katakan di dalam memilih kira-kira siapa yang paling baik untuk kebutuhan Jawa Barat nanti begitu. Dan yang kedua kalau kita lihat gitu ya, dalam konteks masyarakat Jawa Barat yang begitu banyak begitu ya, begitu besar persoalan gitu ya, Jawa Barat juga masih sangat terbatas di dalam sisi pendanaannya, terutama untuk daerah kabupaten kota atau pedesaannya. Jadi kalau kita katakan nanti daerah-daerah yang banyak mendapat serapan dari bansos atau apa ya, kartu keluarga sejahtera dan segala macam ya, salah satunya Jawa Barat di samping Jawa Timur dan Jawa Tengah misalnya begitu. Dan persoalan kemiskinan menjadi persoalan utama di sana gitu. Nah, artinya apa? Kalau kita bicara dalam sisi tidak saja dalam konteks gimmick, artinya pembangunan masyarakat gitu ya. Apakah kalau kita mau coba refleksikan dengan prestasi Pak Ridwan Kamil ya, apakah Pak Ridwan Kamil cukup baik di sana? Atau ada misalnya person yang lain begitu. Walaupun sekali lagi dari sisi popularitas gitu ya, seorang Ridwan Kamil sudah sangat populer di Jawa Barat begitu. Buktinya apa? Dia berhasil mengangkat suara Golkar, suara partainya begitu. Tetapi apakah nanti kandidat-kandidat yang lain misalnya, yang lain juga bisa memunculkan antitesis atau persoalan-persoalan yang lebih real gitu, sehingga menjadi diskursus gitu ya. Dan harapan kita, siapapun nanti yang akan terpilih menjadi gubernur Jawa Barat, dari hasil pencagupan gitu ya, wakil gubernur dan gubernurnya, kita akan menemukan sintesa dari persoalan makro, termasuk juga detail-detailin persoalan di Jawa Barat, dan itu menjadi agenda pembangunan Jawa Barat 5 tahun ke depan begitu. Jadi mau tidak mau gitu ya, harus ada kompetitor atau pesaing-pesaing yang punya ide-ide, punya peta persoalan yang komprehensif untuk Jawa Barat. Dan kita tunggu kira-kira siapa saja selain Ridwan Kamil, Bu Meldi, begitu. Ya, ide-ide kontestasi tentang kita tajamkan, Bung Firdaus, ya. Kalau nanti di kampanye-kampanye atau di debat-debat publik, isu ekonomi kalau dinaikin itu akan lebih bagus daripada lebih ke urusan-urusan tadi bersikap baik segala macam. Ya, kalau dia tajam di isu ekonomi. Jadi kalau ada kandidat lain
menarik ke isu ekonomi, ya, melakukan kontra di isu ekonomi. Misalnya dia mengkritik Ridwan Kamil 5 tahun dalam isu ekonomi misalnya, dan itu secara logis, secara rasionalitas itu benar, ini akan menjadi alternatif, ya, kuda hitam baru di pemilihan gubernur Jawa Barat. Saya kira siapa yang punya konsep yang lebih baik untuk ekonomi Jawa Barat, tentunya ini punya ruang agar terpilih di kontestasi gubernur ini, daripada menggunakan citra atau menggunakan digital marketing untuk itu. Walaupun digital marketing ini kan Ridwan Kamil ya termasuk yang juara di situ, ya, tapi menggeser itu ruang-ruang citra tadi menjadi ruang substansi, Bung Raus. Ini saya kira pemilihan gubernur Jawa Barat akan lebih punya gairah. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat persoalan-persoalan mendasar gitu ya, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak gitu. Dan kita lihat gitu ya dalam konteks perimbangan politik begitu ya di dalam Jawa Barat begitu. Salah satu persoalan besar untuk kandidat Jawa Barat adalah butuhnya mesin politik yang luar biasa di sana begitu. Terlepas nanti apakah itu mesin politik formal atau informal begitu ya. Dan bagaimana melakukan pendekatan gitu. Dan kita lihat dari sisi ini begitu ya, bahwa dalam pendekatan di dalam pencalonan atau ide menjadi seorang pemimpin di Jawa Barat gitu ya, yang kita dorong adalah ide-ide untuk ya tema-tema pembangunan, tema-tema perbaikan di sana begitu. Dan ini yang harus menjadi salah satu senjata utama begitu. Dan kita juga ingin misalnya dalam proses pemilihan gubernur Jawa Barat begitu ya, akan menjadikan semacam apa ya, ada alat indikator uji yang baik begitu di sana. Jadi tidak hanya sekedar dari sisi popularitas, tapi juga dari sisi kinerja, rekam jejak, termasuk integritas gitu ya. Karena kalau kita lihat Bung Meldi ya, untuk sisi integritas ya mungkin dalam konteks gubernur tidak banyak, tetapi dalam sisi misalnya ASN, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi penyumbang gitu ya ASN yang paling banyak tersangkut dalam perkara tindak pidana korupsi, Bung Meldi begitu. Seingat saya itu nomor 1 kalau tidak salah di Jawa Barat begitu ya, atau termasuk dalam 3 besar begitu. Jadi ini juga menjadi salah satu indikator di kita. Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik, bagaimana menjamin kepastian hukum, bagaimana memberikan hak-hak untuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, begitu, kesejahteraan, begitu. Sehingga Jawa Barat tetap menjadi salah satu surga gitu ya, di dalam Indonesia yang dalam konteks keberagamannya, kemudian masyarakatnya yang tenang, yang adem begitu ya, yang garlis dan garanteng begitu, sehingga gitu ya, akan menjadi bagian dari keunggulan Indonesia untuk Indonesia maju nanti, Bu. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.